Saya akan membacakan soal pilihan ganda. Aspek sebab akibat berisi hal berikut ini, kecuali A. Penyebab terjadinya peristiwa, B. Akibat terjadinya peristiwa, C. Runtutan peristiwa, D. Hubungan sebab akibat peristiwa, E. Tanggapan penulis. Nah, berdasarkan hasil analisis pilihan ganda yang sebelumnya sudah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa soal tersebut masih memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang dimaksud itu adalah rumusan soal yang kurang tepat. Menurut saya, rekonstruksi untuk soal pilihan ganda tersebut yaitu isi sebab akibat pada struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut, kecuali saya akan membacakan ulang soal uraian. Peristiwa banjir merupakan salah satu peristiwa alam. Susunlah teks eksplanasi bertema banjir. Kembangkan tulisanmu dengan menggunakan pola sebab akibat atau hubungan kausalitas. Hasil analisis soal tersebut menurut pendapat saya masih kurang tepat karena dari soal tersebut belum menunjukkan berapa kalimat tiap paragraf yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, selain itu tidak menggunakan tanda seru, melainkan menggunakan tanda titik. Kenapa menggunakan tanda seru? Karena tanda seru itu untuk perintah, sedangkan tanda titik untuk sebuah kalimat berita gitu. Nah, soal uraian tersebut juga masih belum komunikatif. Menurut saya soal tersebut belum komunikatif karena tanda baca kedudukannya seperti intonasi dalam bahasa lisan, sehingga tanpa tanda baca pembaca akan sulit menerka apakah itu bacaan perintah atau apa. Bagaimana rekonstruksi terhadap soal tersebut? Baik, saya akan membacakan kembali butir soal unjuk kerja. Setelah membaca beberapa contoh surat dinas di atas, diskusikan hal-hal berikut bersama teman sebangku. Apakah perbedaan kedua contoh surat dinas di atas? Manakah surat yang unsur-unsur suratnya ditulis menggunakan kalimat, kata, dan tanda baca atau ejaan secara tepat? Berilah contoh untuk mendukung alasan jawaban kamu. Berdasarkan proses dan hasil analisis kami menyimpulkan bahwa butir soal unjuk kerja tersebut belum layak disajikan pada siswa.
karena masih terdapat kesalahan-kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, soal tersebut tidak menggunakan tata baku bahasa Indonesia. Bisa kita lihat pada kata di atas ini. Kata tersebut mengacu pada beberapa surat dinas yang ada pada halaman terdahulu. Dan jumlah surat dinas tersebut banyak, sehingga bisa kita ganti dengan pada halaman-halaman terdahulu. Setelah membaca beberapa contoh surat dinas pada halaman-halaman terdahulu, diskusikan hal-hal berikut bersama teman sebangku. Kata yang tidak bagus selanjutnya bisa kita lihat pada kata di atas juga. Kata ini mengacu pada surat dinas pada halaman terdahulu tadi, atau mengacu pada surat dinas yang telah kita rumuskan tadi ya. Selanjutnya ada juga kalimat yang tidak baku, yaitu kalimat unsur-unsur suratnya. Kalimat ini kurang efektif karena tanpa kata surat ini, katanya telah mengacu pada kata surat ini, sehingga tanpa surat ini kalimatnya sudah mewakili kata surat. Bisa kita ganti dengan manakah surat yang unsur-unsurnya gitu. Aspek sebelumnya, mengapa soal ini belum layak disajikan pada siswa, yaitu pada soal ini menggunakan kalimat yang menimbulkan salah pengertian. Bisa kita lihat pada kalimat kedua contoh. Apa perbedaan kedua contoh? Perintah ini menyuruh siswa untuk membedakan kedua contoh. Padahal pada petunjuk sebelumnya siswa disuruh membaca beberapa contoh surat dinas. Ini tentu menimbulkan salah pengertian. Dua contoh surat dinas mana yang dimaksud di antara beberapa contoh surat dinas yang dibaca? Selanjutnya kalimat yang bisa menimbulkan salah pengertian yaitu alasan. Ini alasan. Pada soal-soal sebelumnya, seperti bisa kita lihat, soal tersebut tidak memerintahkan siswa untuk menuturkan alasan. Namun, justru pada soal ini, siswa disuruh memberi contoh untuk mendukung alasan. Tentu kita berpikir alasan mana yang hendak didukung, karena pada soal-soal sebelumnya, siswa tidak diperintah untuk menuturkan alasan. Berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut, kami merekomendasikan rekonstruksi soal seperti yang hendak saya baca ini. Setelah membaca dua terakhir contoh surat dinas pada bab ini, diskusikan hal-hal berikut bersama teman sebangkumu. Apakah perbedaan kedua contoh surat dinas tersebut, serta manakah surat yang unsur-unsurnya ditulis menggunakan kata, kalimat, dan tanda baca atau ejaan secara tepat. Berilah contoh-contoh untuk memperkuat jawabanmu. Dari rekomendasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa setelah dilakukan proses perbaikan soal tadi, soal yang kami rekonstruksi telah siap untuk disajikan pada siswa.
saya akan memulai analisis soal sikap. Soal ini mempunyai kompetensi dasar menemukan unsur-unsur intrinsik teks drama yang dibacakan dan indikator pencapaian kompetensinya berupa 1. Mampu menemukan tokoh dalam teks drama yang dibacakan, mampu menemukan watak tokoh dalam teks drama yang dibacakan, mampu menemukan latar dalam teks drama yang dibacakan, mampu menemukan konflik dalam teks drama yang dibacakan, dan mampu menemukan tema dalam teks drama yang dibacakan. Butir soal sikap ini berisi beberapa pernyataan, antara lain 1. Saya telah memahami menentukan ide pokok paragraf induktif dan deduktif, ya sedikit atau tidak. 2. Saya dapat menentukan ide pokok paragraf induktif dan deduktif, ya sedikit atau tidak. 3. Saya senang belajar menentukan ide pokok paragraf induktif dan deduktif, ya sedikit atau tidak. Soal-soal tersebut ada 13 pernyataan, kalian bisa baca pada awal-awal video ini. Soal tersebut menurut kami belum layak disajikan karena ada satu kesalahan yang menurut kami membuat soal tersebut tidak layak. Yang pertama dan satu-satunya yaitu pernyataan atau soal belum sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Indikator pada bab ini ialah mampu menemukan tokoh, watak, latar, konflik, dan tema dalam teks drama yang dibacakan. Namun soal yang saya bacakan tadi atau soal tersebut justru memuat pernyataan tentang ide pokok paragraf induktif, deduktif, dan menulis karangan, sehingga perlu rekonstruksi. Kami telah merekonstruksi antara lain 1. Saya telah memahami cara menentukan watak tokoh dalam teks drama yang dibacakan. 2. Saya dapat menentukan watak tokoh dalam teks drama yang dibacakan. 3. Saya senang belajar menentukan watak tokoh dalam teks drama yang dibacakan, dan seterusnya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan analisis saya tentang soal proyek, yaitu proyek pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi dengan pembelajaran biologi. Soalnya adalah, buatlah teks laporan hasil observasi melalui pengamatan kalian tentang kecambah. Soal ini ada kekurangan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah kami terima. Yang pertama adalah belum ada pedoman penskoran, dan yang kedua adalah belum ada batasan pertanyaan dan jawaban. Oleh karena itu, rekonstruksi soal yang lebih baik menurut kami adalah harus ada pedoman penskoran, yaitu misalnya dari soal tersebut kebahasaan nilai maksimal 40, kemudian keruntutan teks laporan hasil observasi nilai maksimal 30, dan isi teks nilai maksimal 30. Kemudian yang kedua adalah harus ada batasan, misalnya kecambah teks tentang kecambah itu maksimal 4 hari pengamatan. Kemudian batasan struktur teks sesuai dengan hasil pembelajaran. Dengan adanya perbaikan itu, siswa akan lebih mudah untuk mengerjakan dan lebih tertuntun dalam membuat teks laporan hasil observasi yang baik. Terima kasih.